buka Alkitab saudara dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita baca di ayat yang pertama mulai. Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama mulai. Lihat firman Tuhan berkata demikian ya. Sudah temukan amin? Ketika hari Pentakosta atau hari ke-50, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Perhatikan ini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam apa saudara? Berkata-kata dalam apa? Bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Lihat ayat 5, perhatikan baik-baik ini. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh, perhatikan, dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi bertepatan hari Pentakosta itu, ya, orang-orang dari seluruh dunia, orang Israel, mereka itu sedang datang berkunjung ke Yerusalem. Nah, saya perlu jelaskan supaya saudara mengerti bahwa orang Israel itu punya 3 kali setahun harus ke Yerusalem. Jadi mereka mau tinggal di Amerika, mereka mau tinggal di Eropa, mereka mau tinggal di Sidoarjo, ya kan, kalau ada keturunan Yahudi di Sidoarjo atau di Surabaya, maka 3 kali dalam setahun itu wajib ke sana. Nah, 3 kali setahun itu dalam perayaan apa? Yang pertama adalah roti tidak beragi, yang kedua adalah Hari Raya 7 Minggu, nanti saya akan jelaskan. Dan yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Nah, Pentakosta ini tepat pada hari raya, disebut Hari Raya 7 Minggu. Ya, atau Hari Raya ke-50. Dihitung dari mana? Dihitung dari setelah Paskah. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan bahwa budaya orang Yahudi dengan budaya orang Kristen itu berbeda. Tapi ini juga nanti kita akan bahas. Nah, lihat selanjutnya, lihat. Ayat yang ke-6. Ketika turun bunyi itu berkumpullah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua ini yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal. Jadi kalau waktu itu saudara tahu orang-orang Galilea atau murid-murid tiba-tiba bisa ngomong Prancis, coba betul kan? Karena kalau orang Yahudi yang ada dari Prancis tuh, mereka dengar, mereka bisa tiba-tiba ngomong bahasa Prancis yang bulat itu, betul. Mereka tiba-tiba, mungkin ada orang Yahudi dari Ukraina, betul gak? Tiba-tiba mereka bisa bahasa Paruski, bahasa Rusia. Itu bahasa yang mereka pakai. Dan kebetulan ada orang Yahudi yang tinggal di Sidoarjo dan Surabaya. Maka hari itu mereka dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba Petrus bisa ngomong Jawa. Coba kalau Petrus ngomong Jawa kayak apa? Betul. Nah, itu yang terjadi, makanya orang-orang itu heran, loh kok mereka ngomong bahasa kita, betul nggak? Mereka kok bisa ngomong bahasa, bahasa yang kita dengar. Saya waktu di Singapura, saudara tahu ya, diajak teman ke satu mall namanya Paya Lebar. Nah, Paya Lebar itu ternyata isinya semua TKW. Jadi saya diajak makan di sana, di sebelah saya ngomong Jawa. Orang di sebelah saya ngomong Jawa. Ya apa rek? Saya kaget, ya kan? Ternyata ada orang bisa di sekitar saya itu ngomong Jawa seperti kita gitu loh, ya. Nah, orang Israel atau murid-murid waktu itu dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, tiba-tiba mereka bisa ngomong bahasa di mana orang-orang itu datang. Jadi mereka bukan hanya bahasa Ibrani, bahasa Yunani pada waktu itu, tapi mereka bisa ngomong Prancis. Mereka bisa ngomong Afrika mungkin, bahkan mereka bisa ngomong bahasa Tagalog mungkin ya. Atau ngomong bahasa apapun yang waktu itu orang Yahudi dari seluruh dunia datang. Nah itu, tapi yang saya mau bahas bukan itu, yang saya mau bahas adalah begini. Kenapa pencurahan Roh Kudus harus ada di hari Pentakosta?
Nah, ingat ya. Pentakosta itu ya adalah satu perayaan yang sebelumnya sudah dirayakan oleh orang Yahudi. Jadi Pentakosta itu bukan perayaan orang Kristen, bukan. Kenapa jadi perayaan kita? Karena kebetulan, dan bukan kebetulan sebenarnya. Karena Tuhan atur pencurahan Roh Kudus, Bu. Kenapa bisa tepat di hari Pentakosta? Jadi kalau kita hari ini merayakan hari Pentakosta, sebenarnya orang Yahudi juga merayakan. Tapi yang menarik adalah begini, saya bahas dua aja. Ya. Yang pertama adalah begini. Tahukah Anda bahwa hari Pentakosta itu juga dirayakan oleh orang Yahudi sebagai hari di mana turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai yang diberikan Tuhan kepada Musa. Jadi kalau saudara dapat gambarannya begini, saya mau ngajar dikit aja ya. Perjanjian lama mereka merayakan Pentakos itu juga sama dengan hari di mana hukum Taurat diberikan. Perintah diberikan. Tapi pada zaman perjanjian baru, mereka merayakan Pentakosta dengan diperingati sebagai diberikannya siapa saudara? Roh Kudus. Nah ini bedanya. Perjanjian lama mereka merayakan sebagai turunnya perintah. Tuhan kasih perintah lewat hukum Taurat. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan beri Roh Kudus. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Karena begini saudara ya. Kita tahu bersama bahwa hukum Taurat atau perintah Tuhan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya. Betul nggak? Bisa bilang amin? Itu hanya digenapi dalam pribadi Yesus yang bisa melakukannya. Tetapi perhatikan baik. Hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum. Ada banyak aturan-aturan hukum Taurat. Ya. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau dulu dikasih perintah, sekarang dikasih Roh Kudus. Artinya apa? Kalau dulu dikasih perintah, sekarang diberikan kemampuan untuk melakukan perintah. Saya bisa kata amin. Jadi hari Pentakosta ini adalah hari di mana Tuhan memberikan kita kesanggupan. Tuhan memberikan kita kemampuan dari perjanjian lama, itu diberikan perintah yang tidak bisa dilakukan, tapi kemudian bisa dilakukan karena Roh Kudus dicurahkan. Kalau saudara tahu murid-murid, semua yang mereka lakukan termasuk berbahasa dalam bahasa yang lain itu, mereka nggak bisa. Tapi tiba-tiba mereka bisa. Karena Roh Kudus memberikan mereka kemampuan. Karena itu bagian yang pertama saya mau jelaskan begini. Ya, bahwa Roh Kudus itu diberikan, dengarkan baik, pada hari Pentakosta, sebenarnya untuk menyatakan bahwa begini. Bahwa manusia nggak ada yang sanggup. Tapi hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kita kesanggupan. Karena itu di dalam dunia perjanjian baru tidak ada sebenarnya kata tidak bisa, gak ada. Kalau ada orang bilang, Pak saya gak bisa, sebenarnya itu bahasa halusnya saya gak mau. Kok gak mau saya ngamen? Bisa bilang amin? Itu bahasa halus dari saya gak mau. Karena sebenarnya semua kesanggupan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita di hari Pentakosta. Bayangin hukum Taurat diberikan di perjanjian lama. Tapi Tuhan berikan Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus juga disebut penolong? Betul nggak? Roh Kudus juga disebut penolong. Namanya penolong, dia akan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Sehingga kita bisa lakukan. Makanya Paulus berkata demikian. Lihat sama-sama 2 Korintus. 2 Korintus ya. Pasal yang ketiga. Kalau saudara lihat mulai dari ayat yang ketiga. Lihat ayat yang ketiga. Ini saya mau tunjukkan bagaimana Paulus berkata tentang pelayanan. Ya lihat ayat 3. Karena ternyata 2 Korintus 3 ayat 3. Ya sudah benar. Perhatikan ini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada apa saudara?
Loh-loh batu. Kalau saudara ingat kata loh-loh batu itu apa saudara? Hukum Taurat. Ya kan gambar-gambarnya Musa pegang 2 batu, betul nggak? Itu hukum Taurat. Lihat, jadi bukan lagi ditulis pada batu hukum Taurat, melainkan pada daging. Yaitu pada apa? Yaitu di dalam hati manusia. Nah, 4. Demikianlah besarlah keyakinan kami pada Allah oleh Kristus. Lihat ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah apa? Pekerjaan Allah. Nah, lihat ayat 6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, apa saudara? Tetapi roh menghidupkan. Ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir pada huruf pada lolo batu. Kembali lagi itu apa saudara? Taurat. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu diberikan. Jadi Tuhan berkata begini, waktu hukum Taurat diberikan itu kemuliaan Tuhan diberikan. Ya kan? Ya, kemuliaan Allah menyertai waktu diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Jadi waktu itu hukum Tuhan diberikan Taurat, wajah Musa itu kayak neon, ya, terpancar cahaya. Dan Alkitab berkata itu kemuliaan, ya, waktu hukum Taurat diberikan. Lihat ayat 8. Betapa besarnya lagi kemuliaan. Jadi kalau dulu kemuliaan Taurat itu ada, tapi Tuhan juga bilang betapa besarnya lagi kemuliaan, apa saudara? Yang menyertai pelayanan roh. Artinya begini, kalau saudara tadi baca konteksnya ini bicara tentang kesanggupan Paulus. Paulus bilang begini, kalau kita melakukan aja hukum Taurat, ya kan, dari hukum yang diberikan, itu ada kemuliaan Tuhan yang menyertai. Apalagi kalau kita lakukan dengan kemampuan Roh Kudus. Karena itu saya percaya begini, saudara ya. Saya percaya begini, ya. Pentakosta ini harusnya mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Kok nggak ono sih ngamen? Bisa bilang amin? Gak ada. Gak ada yang sukar bagi kita. Kita pernah nyanyi lagu lama yang berkata gini. Bahwa serta dengan Allah. Apalagi? Kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah. Kami hadapi semua. Bisa bilang amin? Allah akan menginjak-injak. Siapa dia injak? Bojoku pak. Bukan. Bukan. Mertuaku. Bukan. Betul gak? Allah akan menginjak-injak segala musuh kami. Ingat musuh kita bukan darah dan daging. Amin. Musuh kita kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat di udara. Perkara besar terjadi. Lanjutnya. Bahwa serta dengan Allah. Mungkin beberapa orang lagu opo itu pak. Lagu Pentakosta lama. Saya dulu itu waktu kecil ikut dengan Oma GPDI Tulen pak. Jadi tahu lagu-lagu api. Dulu kalau jadi kobongan. Lagunya memang begitu, betul gak? Nah tapi yang saya mau beritahu adalah begini ya. Dengar mbak ya. Di dalam dirimu itu ada roh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan ini bukan Tuhan yang kayak orang berkata, tak suruh loh ya. Terus kita tanya gimana caranya? Karepmu, pokoknya aku gak mau tahu gimana caranya. Tuhan bukan kayak gitu. Tuhan ini gini, aku nyuruh, aku kasih kamu kemampuan untuk melakukan apa yang aku suruh. Bisa bilang amin. Karena itu kita percaya begini. Dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari sekalipun, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun, kalau Tuhan yang suruh, berarti Anda diberi kemampuan oleh Roh Kudus. Karena itu saya percaya begini ya. Kalau Anda kebetulan begini.
Ya Pak, saya disuruh Tuhan merintis pekerjaan. Kerjakan kalau memang Tuhan yang suruh. Karena kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan backup Anda. Karena perjanjian lama itu keluarnya perintah, perjanjian baru keluarnya penolong. Bisa bilang amin. Karena itu paling enak hidup di perjanjian baru. Kenapa? Karena kita tahu apapun yang Tuhan berikan pada hidup kita. Kita ini kesanggupan kita terbatas loh. Bisa bilang amin. Kita disuruh ngampuni orang aja susahnya minta ampun. Betul gak? Betul gak? Baru disuruh ngampuni belum disuruh kasih duit. lebih angel mana? Kasih pengampunan atau kasih duit? Lebih angel kasih pengampunan sebenarnya. Betul gak? Sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya juga beberapa orang ngasih duit lebih angel Pak. Betul gak? Tapi sebenarnya apapun yang Tuhan suruh kepada kita. Saudara perlu ingat satu hal begini. Aku jalan dengan Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidupku. Aku bawa serta dengan Tuhan. Tuhan akan lakukan perkara besar dalam hidupku. Karena itu hari ini kalau engkau lagi stres, bingung, pusing, 7 keliling, 8 keliling, 9 keliling, bahkan 10 keliling sekalipun. Anda mesti ingat begini. Pentakosta, Tuhan kasih saya kemampuan. Murid-murid itu semua penakut, tapi tiba-tiba jadi berani. Mereka gak pernah kursus di IF. Kok bisa tiba-tiba pakai bahasa Inggris? Kalau waktu itu ada bahasa Inggris, betul gak? Mereka tidak pernah ikut TOEFL, mereka tidak ikut IELTS, tidak pernah ikut yang lain-lainnya, English course, apalagi kampung Inggris. Mereka gak pernah melok. Betul gak? Tapi tiba-tiba roh Tuhan kasih kemampuan. Karena itu hari ini jangan minder loh, amin. Jangan minder, Anda berkata, Pak, aku loh isone cuma sakmene. Aku lo bisanya cuma segini. Aku lo taunya cuma segini. Aku lo gak iso apa-apa. Aku lo gak mungkin Pak bisa punya cita-cita besar. Gak mungkin Pak. Aku ini punya usaha. Gak mungkin Pak. Gak mungkin. Memang kalau Anda sendiri mungkin gak mungkin. Tapi bukankah Anda bersama dengan Tuhan? Hari ini kita peringati. Bukan hanya hari pencurahan Roh Kudus. Tapi hari ini kita ingat gini. Ya, setiap hari pencurahan Roh Kudus Tuhan ingatkan. Engkau punya kesanggupan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Yahudi itu merayakan hari Pentakosta itu sebenarnya adalah hari Minggu ke-7. Ya. Apa yang mereka lakukan di Minggu ke-7? Kalau saudara lihat dulu dalam kitab Ulangan. Lihat Ulangan pasal 16. Ulangan pasal 16. Kita baca ayat 8. Ulangan pasal 16 ayat 8. Sudah temukan? Lihat. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Ya. Dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan. Tadi yang saya bilang tadi ada perayaan roti, makan roti tidak beragi. Itu 7 hari. Ya. Ini orang Yahudi, ya. Kita nggak perlu, ya. Kalau Anda mau makan, mending makanlah di Holland Bakery atau apa. Gak usah roti nggak beragi, betul nggak? Orang enak, roti nggak beragi itu keras. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab itu kan dikatakan murid-murid itu tiap hari ngumpul. Kata tahu. Mereka ngumpul itu makan-makan dan bukan makan roti tidak beragi. Kalau mereka makan roti tidak beragi pada waktu ngumpul-ngumpul setelah itu dalam Kisah Rasul, mules semua mereka. Ya, kena radang usus. Jadi makan-makannya bukan roti tidak beragi, itu ada hari khusus. Ya, nah mereka minum roti. Lihat ayat 9. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung berapa? 7 minggu, ayat 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan. Perhatikan persembahan apa? Sukarela yang akan kau berikan. Sukarela kayak apa? Sesuai dengan apa? Berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi minggu ke-7 itu sebenarnya hari raya panen orang Israel.
dirayakan di 7 minggu setelah Paskah. Ya, kalau saudara tahu 7 minggu setelah Paskah, 7 kali 7 aja 49, betul nggak? Dan di hari ke-50, itulah mereka bilang hari Pentakosta. Atau hari ke-50, atau orang Yahudi selalu bilang hari raya 7 minggu. Jadi itu hari raya panen, penuaian, hari ucapan syukur. Makanya kalau saudara kaitkan di perjanjian baru, hari raya Pentakosta juga hari panen. Tapi bukan panen secara jasmani, tapi panen jiwa-jiwa. Bisa bilang amin? Makanya kok tepak semua? Ya tepak karena Tuhan yang ngatur, betul nggak? Kalau manusia yang ngatur bisa meleset. Tapi kalau Tuhan yang ngatur nggak mungkin meleset. Tepat. Jadi hari raya itu adalah hari tuaian. Nah lihat, perjanjian lama itu selalu bicaranya tentang jasmani. Ya. Tapi perjanjian baru selalu bicara tentang hari-hari di mana tuaian jiwa-jiwa. Kalau perjanjian lama itu cuma bicara tuaian berkat-berkat. Tapi hari perjanjian baru tuaian jiwa-jiwa. Ya. Makanya begini saudara tahu ya. Dengarkan baik ya. Tuhan itu sebenarnya pengen di hari Pentakosta ini kita mulai mikir jiwa-jiwa. Kalau saya mau tanya sama Anda, kapan Anda terakhir berdoa untuk jiwa-jiwa? Kapan Anda berdoa terakhir untuk pertobatan seseorang? Kapan Anda pegang satu nama dan engkau berkata, Tuhan saya nggak akan berhenti berdoa sampai orang ini bertobat. Ya. Kapan Anda terakhir berdoa? Karena sebenarnya hari raya Pentakosta itu hari tuaian. Makanya kalau sudah lihat ya, Petrus itu berkhotbah 1 kali, berapa orang bertobat? 3.000 orang dibaptis. Saudara tahu kalau itu terjadi zaman kita, kemeng. Ya, naik. Mungkin Petrus waktu itu ngumpul orang banyak. Cuma 2 saya pikir caranya, 3.000 orang. Pertama pakai selang, pemadam kebakaran. Ya harus dibaptis kabeh. Atau mereka ada di Sungai Yordan, lalu Petrus ikuti cara pendeta tua zaman dulu. Pendeta tua zaman dulu itu saya pernah lihat pendeta baptis orang banyak. Dia ngomong ini, dia di pinggir kolam, di pinggir bak itu. Ya, zaman dulu kan biasanya ada kolam di mimbar gereja, betul nggak? Terus pendetanya ngomong gini, di dalam nama Tuhan Yesus, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mendelepoh dewe-dewe. Jadi ndelep dewe. 3.000 loh, betul nggak? Ini satu-satu gini, saya klaim ulang. Betul nggak? 3.000 orang. Tapi kalau saudara perhatikan gitu ya, Roh Kudus diberikan ternyata supaya Anda itu mikir jiwa-jiwa. Bisa bilang amin. Kalau saudara lihat sebagian besar doa kita, persis kayak perjanjian lama. Betul nggak? Cuma tuaian, tuaian. Itu 7 minggunya perjanjian lama itu. Betul nggak? Kita ini heran, giliran Taurat, aku orang perjanjian baru. Aku will live by faith in grace of Christ. Ya motonya CKYOFC. Giliran Taurat, aku hidup dalam kasih karunia. Ya. Tapi giliran itu kembali lagi perjanjian lama. Hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu. Gak lagi diingat Pentakosta. Hari raya 7 minggu. Itu hari tuaian. Harusnya kita ini sadar betul. Kalau kita hidup dalam perjanjian baru, kita mesti sadar betul bahwa Tuhan itu pengen pakai hidup setiap kita untuk jangkau jiwa. Amin. Tempat kita ini masih ada beberapa yang kosong loh. Ya. Ajaan teman. Betul gak? Ajaan orang. Mungkin orang itu berkata, Pak orang itu udah lama gak ke gereja. Di Sidoarjo itu kita jadi banyak, saudara tahu ya. Salah satunya karena ada beberapa jemaat itu, ya. Tadi saya datang sana pulang gereja dimintain doa oleh orang. Pak ini saya bawa teman saya. Orangnya itu rabun senja. Ya, rabun senja. Jadi kalau sore itu dia gelap betul-betul gak lihat ya. Tadi itu saudara kita Anto ngomong saya, Pak itu orangnya jalan dewek, nabrak orang. Lah iya karena itu pas pokoknya dia ada saat tertentu tiba-tiba bisa buta sama sekali. Ya. Dan sudah buta, telinganya tuli. Dibawa ke gereja tadi pagi sama salah seorang teman.
Pulang gereja ngomongin, Pak tolong doakan. Ya, orangnya juga kayak berbeban berat itu, cuma dia gak mau cerita, cuma dia tolong, Pak doain saya untuk mata saya dan telinga saya. Ya, betul gak? Saya doain dia. Urusan mujizat, urusannya Tuhan. Amin. Urusan kita apa? Berdoa. Tapi saya heran, ada orang, dan saudara tahu, begitu tadi orangnya itu mau turun kencing, kita kan di atas itu luminor kan turun kencing di bawah kan. Nah, dia nabrak-nabrak, untung itu yang bawah itu ikutan turun, temani dia. Coba, betul gak? Kalau beberapa orang, orang sehat aja tak ajak repot, apa mana orang sakit, betul gak? Betul, orang sehat aja kita ajak rasanya bikin repot, apalagi orang sakit. Betul gak? Karena itu, lihat ya, Tuhan itu pengen pakai kita. Saya bisa dengar kata amin. Kita ini punya daftar telepon banyak orang-orang yang kita tahu mereka jarang ke gereja. Kita tahu mereka ini bahkan gak pernah tahu ke gereja. Atau ada orang-orang tertentu yang, dengarkan ini ya, dulu pernah pelayanan tapi sekarang mutung, ngambek gak ke gereja. Kan ada orang kayak gitu kan. Ditanya, kenapa ke gereja? Mutung aku. Dia gak akan ngomong mutung. Tapi paling tidak, ada orang-orang tertentu yang sudah lama gak ke gereja. Di hari Pentakosta ini Tuhan ingatkan kita. Tuhan itu pengen pakai kita. Jadi sekali lagi, jangan kita orang perjanjian baru. Kalau yang enak kita perjanjian baru. Oh, kita tidak di bawah kutuk hukum Taurat. Amin. Kita di bawah kasih karunia Tuhan yang melimpah. Aku tidak di bawah kutuk. Nenek moyangku tidak ada. Tidak bisa kena kutuk aku. Aku di bawah kasih karunia. Tapi giliran tuayan, saya orang perjanjian lama Pak. Orang minggu ke-7. Nah saya mau tunjukkan Petrus. Lihat ada satu hal. Lihat Lukas 5 ayat 5. Lihat Lukas 5 ayat 5. Lihat. Lukas 5 ayat yang kelima mulai. Lihat ini ya. Ini kisah tentang Petrus yang menangkap ikan semalam-malaman tidak nangkap. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga apa saudara? Jala mereka mulai koyak. Kenapa jala mereka mulai koyak? Karena kakean ikan, kebanyakan ikan. Sehingga jalannya mulai koyak. Dan saya tahu itu ikan besar-besar. Lihat ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantu. Dan mereka datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga apa sana? Hampir tenggelam. Jadi kalau ikan itu diisi dengan satu perahu, udah pasti apa saudara? Tenggelam. Tapi karena dia ngajak-ngajak, ya biasanya kan kita ini kalau lagi susah ngajak orang, aku lagi susah. Betul gak? Kalau lagi ada berkat, ojo rame-rame. Tapi kalau saudara lihat ini, mereka diberkati, mereka ngajak orang. Betul gak? Mereka, bantuin aku, kau kecepatan berkat juga. Karena itu makanya begini ya. Berkat yang dimakan sendiri bisa bikin tenggelam hidupmu. Kayaknya ini kok sepi aminnya ya. Bisa bilang amin. Alkitab bilang begitu. Ya. Lihat. Ketika Simon Petrus melihat hal itu apa? Melihat berkat. Melihat ikan yang banyak, ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena apa salah? Banyaknya ikan yang mereka tangkap. Perhatikan ini, Simon Petrus itu tersungkur. Kalau saudara tahu lagu-lagu kita itu kebanyakan tersungkur itu karena apa? Biasanya karena susah. Betul gak? Lagu-lagu kita ini, ku tersungkur di kakimu, itu biasanya itu lagu-lagu karena orang lagi susah. Betul gak? Tapi kalau saudara perhatikan ini, Simon Petrus lihat berkat, tersungkur. Wow. Dan yang paling luar biasanya lagi, lihat ini ayat 10.
Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang telah menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, sama-sama baca. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Menjadi penjala apa sah? Manusia. Kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Di tengah-tengah dia lihat berkat Tuhan, Alkitab panggil dia, Tuhan panggil dia jadi penjala manusia. Saya percaya Tuhan pengen memberkati kita. Katakan amin. Bisa bilang amin lebih keras. Amen. Saya tahu Tuhan punya kepentingan untuk Anda diberkati. Jadi saudara jangan pikir bahwa kita diberkati itu bahwa kepentingan kita. Bukan. Tuhan itu sumber berkat, punya kepentingan untuk Anda diberkati. Jadi berkat itu bukan kita ngemis-ngemis. Kalau Anda tahu, Tuhan itu sangat pengen Anda diberkati. Bisa bilang amin? Tuhan sangat pengen. Kenapa? Karena Tuhan punya kepentingan. Kalau engkau diberkati banyak, Tuhan punya kepentingan. Bisa bilang amin lebih keras. Makanya Tuhan bilang begini. Aku panggil engkau jadi penjala manusia. Ya. Tadi saya sempat cerita-cerita dengan Feni WL kita ya. Dia cerita tentang dia sewa, ada seorang hamba Tuhan, biasa dia melayani di tempat itu. Nyewa tempat di satu hotel. Lalu kemudian akhirnya berhenti, lalu akhirnya buka di rumah. Betul nggak tadi ya? Tapi yang terjadi kemudian menurun drastis. Karena orang lebih suka di hotel dong, betul nggak? Lalu saya bilang sama dia, memang jemaat sekarang ini beda zaman dulu. Kalau zaman dulu kita dengar, perintisan ibadat di garasi. Betul nggak? Zaman sekarang bikin lo di garasi, sopo sing teko. Betul nggak? Zaman sekarang kan begitu kan. Pak, tolong datang Pak, ibadat di garasi. Ya, beberapa teman-teman kita yang saya undang aja, begitu datang lihat tempatnya tidak semewah yang mereka pikir, nggak datang lagi. Ya, lalu saya bilang begini, memang sewa tempat itu pasti mahal. Ya, karena itu Tuhan pengen Anda diberkati. Saya bisa dengar kata amin. Anda Tuhan pengen diberkati. Jadi berkat itu bukan satu hal yang kita kemis ke Tuhan, bukan. Berkat adalah hak kita dan berkat adalah rencana Tuhan atas hidup kita. Ya. Saya bilang sama anak-anak saya, 2 anak saya. Saya cerita beberapa orang yang membantu pelayanan di OFC, ya. Saya bilang sama mereka gini, cita-citamu itu harus satu, ya. Bukan jadi sukses, bukan jadi kaya, bukan jadi hebat. Saya bilang sama anak-anak saya, cita-citamu harus satu, jadi berkat. Bisa bilang amin. Jadi sukses belum tentu bisa jadi berkat. Tapi kalau kau jadi berkat, Tuhan pasti bikin sukses hidupmu. Karena orang sukses Tuhan akan pakai jadi berkat. Tapi kalau engkau sukses toh belum tentu jadi berkat. Amin. Karena itu saya selalu dorong anak-anak saya. Ayo pikiranmu cuma satu gini. Saya pengen bantu orang. Saya pengen jadi berkat untuk orang. Saya pengen lakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Saya dorong mereka. Saya tidak harus kan mereka jadi pendeta, ya. Tapi yang saya wajibkan mereka harus jadi berkat. Kok aminnya sepi ya? Bisa bilang amin lebih keras. Saya berdoa ketika semua orang yang hadir jadi berkat. Saudara nggak perlu takut, nggak perlu susah, nggak perlu apa-apa. Hidup kami ini, kalau saudara bekerja, kami tidak bekerja, ya. Tapi selalu ada aja berkat Tuhan. Amin. Karena saya tahu begini, orang yang hidup jadi berkat akan selalu jadi saluran berkat Tuhan. Amin. Oleh karena itu hari ini mari datang sama Tuhan dan kita bilang begini sama Tuhan. Tuhan, hidupku biar genapi firman Tuhan. Amin. Roh Kudus dicurahkan satu. Roh Kudus memberikan penolong kemampuan dalam hidupku. Yang kedua, Roh Kudus pengen buat aku jadi penjala manusia. Saya harap hari ini kita mau berdoa untuk teman-teman kita, orang-orang tertentu yang menjadi target sasaran Anda. Dan Anda berkata, orang ini harus saya bawa kepada Tuhan. Orang ini harus saya kenalkan kepada Tuhan.
sebagai jiwa-jiwa yang akan kita tuai untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau beritahu, dengarkan baik ya. Kalau kita mati, rumahmu yang besar nggak dibawa. Mobilmu yang mewah nggak dibawa. Depositomu nggak dibawa. Bisa bilang amin. Emasmu nggak dibawa. Semua nggak dibawa. Tapi satu yang kita bawa. Jiwa-jiwa yang oleh karena hidup kita sudah kita bawa untuk kemuliaan Tuhan. Suatu hari di sorga kita akan ketemu orang-orang. Dan orang itu akan kesaksian di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu gak? Aku ini bisa ke gereja gara-gara Bapak itu loh. Iku sing bolak-balik aja aku. Ya. Muka tembok wes bolak-balik tak tolak. Tetep aja aku di WA. Bisa jadi kan di surga kayak gitu. Betul gak? Anda gak pernah tahu. Tapi satu hal yang saya tahu begini. Di surga nanti kemuliaan yang Tuhan berikan. Itu lewat jiwa-jiwa yang kita bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita mau berdoa. Saya minta tolong Melvin. Mari para singer, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi hidupku menggenapi firman-Mu. Biar tanda mujizat sertai setiap hidup kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. F. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Lagi katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Angkat tanganmu, katakan Hidupku menggenapi firman-Mu. amin, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, Hidupku menggenapi firman-Mu. amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi sekali lagi katakan Hidupku menggenapi firman-Mu. amin, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar setiap orang menyadari bahwa ada Roh Tuhan di dalam hidupmu. Ada banyak hal yang mungkin engkau underestimate, merendahkan dirimu sendiri. Dan engkau berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku gak sanggup, aku gak tahu. Bukankah engkau bersama dengan Roh Kudus? Alkitab berkata Roh Kudus itu akan menuntun langkah hidup kita. Dia akan jadi penolong untuk hidup kita. Karena itu apapun hari ini yang sedang kau hadapi, yang kau berkata, aku tidak menghadapi seorang diri. Aku hadapi bersama dengan Tuhan. Aku cakap menanggung segala perkara. Karena Roh Tuhan yang memberikan aku kemampuan, kekuatan. Oleh karena itu, jangan putus asa, jangan putus harapan. Hari ini bangkitkan imanmu kembali. Dan engkau berkata,
Aku sanggup bersama dengan Tuhan. Dan hari ini juga di hari Pentakosta, kita bukan hanya merayakan tuayan secara jasmani, tapi Tuhan pengen pakai hidup setiap kita. Tuhan pakai hidupmu. Karena itu hari ini mulailah berpikir tentang jiwa-jiwa. Mulailah berpikir tentang jiwa-jiwa. Berpikir tentang orang-orang yang akan kau persembahkan di hadapan Tuhan. Semua apa yang kita punya kita akan tinggal kelak. Kita gak bawa mati. Jangankan dibawa pulang ke sorga, dibawa ke kubur aja tidak. Karena itu hari ini engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku masih hidup, aku mau hidupku dipakai Tuhan. Tuhan pakai hidupmu dalam berbagai cara. Kalau engkau berkata, Pak, saya ini orang yang gak mampu, gak sanggup, gak ini, percayalah Roh Kudus yang akan memberikan engkau kemampuan. Bahkan Roh Kudus yang akan memberitahukan bagaimana caranya. Oleh karena itu hari ini biar setiap orang berkata, Tuhan, aku mau hidupku jadi berkat. Aku mau hidupku jadi berkat. Bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mari kalau itu yang menjadi doamu, buka tanganmu sama-sama. Dan semua mulai berdoa dari hatimu. Kalau engkau ngerti apa yang Tuhan sampaikan hari ini, kalau engkau tahu apa yang Tuhan sampaikan hari ini, mulai berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa. Haleluya, 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 bersyukur hari ini kami merayakan hari Pentakosta. Dan kami tahu ada berkat Tuhan yang Tuhan pengen nyatakan di hidup kami lewat hari Pentakosta. Dan hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, kami mengerti Tuhan, bahwa Tuhan pengen pakai hidup kami. Apapun bentuknya, kami tahu Tuhan punya rencana yang hebat untuk kami. Karena itu sekali lagi berkati seluruh jemaat Tuhan. Angkat hidup mereka Tuhan. Yang bekerja, pekerjaannya diberkati. Yang buka toko, tokonya diberkati. Yang berusaha, usahanya diberkati. Bahkan yang bekerja secara profesional, naikkan jabatannya, naikkan gajinya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan punya kepentingan untuk kami diberkati. Karena itu sekali lagi hamba berdoa, buka tingkap-tingkap langit Tuhan. Biar semua jemaat tidak ada satupun yang kekurangan. Tapi kami semua terpelihara sempurna di dalam anugerah Tuhan. Anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang takut Tuhan. Anak-anak yang melayani Tuhan. Bahkan Tuhan punya rencana anak-anak kami semuanya dipakai jadi berkat Tuhan. Mereka tumbuh dalam roh yang ilahi. Bahkan kami tahu semua destiny ilahi kami tergenapi bagi kami dan bagi anak-anak kami. Karena itu berkati tempat-tempat yang kosong, kami percaya Tuhan akan kirim jiwa-jiwa lewat hidup kami.
dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu hamba berdoa sekali lagi, Engkau berkati Faith Hotel di mana kami beribadah, biar keberadaan kami jadi berkat. Tuhan tolong kami dalam setiap apapun yang sedang kami hadapi hari-hari terakhir ini. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Berkati persembahan jemaat-Mu, baik yang sudah diberikan maupun akan diberikan. Engkau Allah sumber berkat, membalas berlipat kali ganda. Kami mau pulang, mari jemaat buka tanganmu sama-sama. Dan kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan, dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.